Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cike Aprilicia Ariesta Yadira dari program studi S1 Kebidanan semester 6 dari Institut Medika Dr. Gigi Suherman. Di sini saya akan melakukan atau membuat video tentang penanganan abses payudara. Selamat menyaksikan. Ketika pasien berkunjung ke bidan praktik mandiri, pasien harus mengikuti protokol kesehatan, yaitu memakai masker, kemudian mencuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun, atau menggunakan hand sanitizer. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Silakan masuk Ibu. Terima kasih Bu Bidan. Silakan duduk. Iya Bu, Ada perlu apa ya? gini Bu Bidan, saya mau konsultasi. Oh, Saya ada keluhan payudara saya ini dari semalam sakit. oh ya udah baik Bu. Saya data dulu ya Bu ya. Iya Bu. Nah, Ibu namanya siapa? Nama saya Ibu Adriana, Umurnya? 31. Nah, baik Ibu. Saya sudah mencatat biodata Ibu dan suami Ibu. Nah, apakah bisa yang saya bantu? Iya Bu Bidan, jadi begini, semalam itu payudara saya sakit, nyeri banget dan memerah, sehingga puting susu saya itu mengeluarkan nanah. Nah, ngeri banget kan Bu Bidan. Iya. Cara mengatasinya seperti apa itu Bu Bidan? Oh, seperti itu ya Bu ya. Sudah berapa hari Ibu demam atau mengeluarkan nanah di puting susu Ibu? Untuk nyerinya itu sudah 1 hari 1 malam. Pas keluar nanah itu hari kedua. Itu saya takut sekali Bu Bidan. Mengerikan sekali ya kalau sudah keluar nanah seperti itu. Iya. Saya ingin mengkonsultasi ke Ibu Bidan seperti apa penanganannya Bu Bidan. Sebelumnya Ibu periksa di tempat lain nggak? Apa di rumah sakit, apa di bidan? Iya, karena saya bawa ke rumah sakit. Tapi mungkin sayanya kurang apa ya? Teliti ya? Iya, kurang teliti untuk menanggapi hal seperti itu. Oh, baiklah Ibu. Ini Bu ya, jelasin dulu ya Bu ya, kenapa Ibu mengalami dan mengeluarkan nanah di puting Ibu dan terus Ibu terasa sakit jika ditekan ya Bu ya payudaranya. Terus ada memar kayak Iya, merah-merah memerah gitu ya. Bu Bidan. Gini Ibu, sebelumnya Ibu ini bisa dikatakan abses payudara. Nah, sebelumnya ini saya akan menjelaskan ini bendungan ASI. Kemudian jika bendungan ASI ini tidak ditangani dengan baik, akan menyebabkan mastitis atau peradangan payudara Ibu, yaitu ya bengkak lah, terus memerah lah. Nah, kemudian jika mastitis ini atau peradangan payudara ini tidak ditangani dengan baik, nah menyebabkan abses payudara. Nah, ini tuh saling berkaitan Ibu. Kenapa? Karena bendungan ASI ini suatu keadaan di mana ASI yang dikeluarkan tidak lancar. Nah, kemudian atau ada hambatan sehingga terjadi bendungan pada payudara Ibu. Makanya Ibu itu terasa sakit pas ditekan ya Bu ya. Betul sekali Bu. Ya, nah, waktunya itu terjadi biasanya itu hari kedua dan minggu ke-1 setelah melahirkan. Nah, tanda gejalanya si bendungan ASI tersebut yaitu payudaranya itu membengkak, terus sakit pas ditekan ya Bu ya. Kemudian ASI ini mulai tidak lancar. Ya. Nah, dan bayi ini susah menghisap karena jika bayinya itu menghisap ASI di puting susu Ibu ini mengurangi rasa pembekakan pada payudara Ibu. Nah, saya tanya, Ibu rajin gak ngasih ASI ke bayinya? Ya kurang sih Bu Bidan. Kurangnya kenapa? Dedenya tidur. Ya. Terus itu mudah kenyang. Gitu. Jadi semakin
semakin cepat membesar gitu pembengkakan itu Bu Bidan. Oh iya. Bayi ibu pas di malam hari bangun atau tidur? Tidur. Tidur. Iya. Pernah nggak bayinya begadang? Pernah. Pernah. Iya. Itu sering atau jarang-jarang? Jarang-jarang Bu Bidan. Jarang-jarang ya. Nah, ibu ini mengasih asinya kepada bayi itu berapa jam sekali atau berapa kali sehari? Kadang ya nunggu dia bangun Bu Bidan. Nunggu dia bangun, emang dia tidurnya berapa jam, Bu? Ya bisa dikatakan 4 jam. 4 jam. Iya. Oh gini ibu, kalau masalah bendungan ASI ya Bu ya, ibunya itu terasa bengkak itu karena si asinya itu nggak keluar karena ya bayinya itu tidur terus nggak ada penghisapan ASI kepada ibu gitu. Nah cara pemberiannya itu dua jam sekali ibu ke bayi ibunya gitu kan, karena ini menghindari adanya bendungan ASI terhadap payudara ibu. Nah kita lanjut ya Bu ya, karena tidak ditangani dengan baik menyebabkan mastitis atau peradangan payudara ibu. Nah suatu keadaan di mana payudara mengalami peradangan pada payudara ibu. Nah mastitis ini dapat terjadi minggu kedua. Nah setelah melahirkan begitu Bu. Nah biasanya ini tanda gejalanya itu payudaranya itu membengkak juga, terus kemerahan, Iya. terasa sakit, terasa perih. Terus salah satu payudara ibu ini besar ukurannya. Iya. Misalkan ibu ini Besar sebelah Bu Bidan. misalkan di kanan Iya. ininya nyerinya, ya udah bengkak dianya gitu kan. Nah, terus bisa terdapat pembesaran kelenjar getah bening di bawah ketiak, itu sangat berbahaya sekali loh Bu. Nah kemudian kalau tidak ditangani dengan baik, jadi menyebabkan abses payudara. Abses payudara ini terdapat benjolan di sekitar payudara ibu. Benjolannya itu terisi nanah. Iya. Iya. Nah gejala utamanya si abses payudara ini terdapat infeksi. Nah kalau mastitis ini infeksi bakteri. Iya. Gitu Bu. Nah kemudian kita kembali lagi ke abses payudara. Nah oke, sini saya akan mengenalkan tanda-tanda gejala. Tanda-tanda gejala abses payudara. Iya. Nah abses payudara ini definisinya atau pengertiannya itu bisul payudara atau abses payudara adalah benjolan pada payudara yang berisi nanah. Sangat berbahaya ya Bu Bidan. Iya. Nah akan tetapi dia bisa mengeluarkan nanahnya itu bisa dari puting susu ibu. Yang kata ibu keluhannya Iya. itu Punya mengeluarkan saya nanah, seperti itu Bu gitu ya. Bidan. Tapi dikit ya Bu ya. Iya. Dikit. Nah tanda-tandanya gejala ini munculnya pus atau nanah. Nah kemudian ada payudara yang bentuknya itu atau keadaannya itu mengkilap dan berwarna merah. Dia kayak seperti lecet loh Bu, lecet. Oh, iya. Gitu. Bening dah Bu. Nah kemudian di sini payudaranya membengkak. Dia membengkak, kemudian ada benjolan-benjolan dari area payudara ibu, mau di atas, mau di bawah, gitu kan. Kemudian selanjutnya dia nyeri saat ditekan ya Bu ya, Iya. pastinya ya betul. Bu ya. Iya. Nah kemudian ini terasa panas di area puting susu ibu. Iya. Apakah benar? Benar. Nah, benar. Kemudian ini mengakibatkan demam atau menggigil Iya. ya, Panas di malam dingin. hari ya. Iya. Nah, ya kemudian yang terakhir ini rasa sakitnya menyeluruh. Nah, karena dari bendungan ASI kemudian tidak dapat ditangani dengan baik dan menyebabkan mastitis, terus dia tidak ditangani dengan baik juga, menyebabkan abses payudara dan dia merasakan rasanya itu sakit menyeluruh gitu loh Bu. Iya. Nah, kemudian saya akan memberikan pencegahan untuk abses payudara. Iya. Nah, abses payudara ini yang pertama ini puting susu dibersihkan sebelum dan sesudah menyusui.
Nah saya tanya ibu membersihkan puting susu ibu enggak sebelum dan sesudah menyusui? Enggak, Bu. Enggak ya. Nah saya sarankan sebelum si dedenya itu menyusui, ibu membersihkannya itu menggunakan baby oil. Nah tetapi habis baby oil itu ibu jangan langsung menyusui. Oh iya. Dibilas lagi pakai air hangat atau air biasa gitu, agar cairan baby oil itu enggak ke mulut si babynya gitu. Kemudian kita lewati ini, hindari pakaian ketat atau bra ibu pakai, apakah ketat atau tidak? Ketat, Bu Bidan. Ketat ya, kan ibu merasa sakit. Kalau misalkan ketat itu sakitnya itu kerasa banget ibu, jadi agak dilonggarin. Kalau bisa mah jangan menggunakan bra dulu gitu selama ibu masih terasa sakit gitu. Kemudian ini tekniknya menyusui, ibu sebelumnya bidannya ngasih teknik menyusui tidak? Ya, pernah sih di kampung tetapi saya. ibu Saya kurang lupa, mengerti ya. Jadi tekniknya itu sangat mudah ibu. Jadi menyangga si bayinya itu sepenuh tangan ibu, mau kanan dan kiri. Jadi kayak terasa meluk gitu. Karena agar biar tidak jatuh. Atau disandang dengan guling atau bantal gitu di saat menyusui, tetapi kepala bayinya itu dipegangin sama ibu gitu. Cara itulah yang benar. Jika bayinya terasa gumoh atau mau muntah gitu karena ya anaknya udah kenyang ya Bu ya. Nah ibu harus mendirikan atau menyangga ke pundak ibu terus ditepuk gitu. Nah kemudian minum banyak cairan, maksudnya itu ibu cukup nggak minumnya? Cukup kalau malam hari. Malam hari aja. Nah dianjurkan itu 2 liter atau 8 gelas gitu Bu. Kemudian ini cuci tangan nih sangat penting ibu. Sesudah atau sebelum melakukan aktivitas ibu harus cuci tangan. Gitu. Karena salah satu penyebabnya abses payudara itu sebelumnya itu masitis atau peradangan payudara ini infeksi bakteri. Nah maka dari itu kuman-kuman itu sangat berbahaya ibu. Gitu ya. Nanti saya akan ajarkan 6 langkah cuci tangan yang benar. Nah baik ibu, saya akan mengajarkan ya Bu ya cuci tangan 6 langkah yang benar. Ya. Nah ibu kan misalkan di kamar mandi ada air mengalir. Nah ibu harus melepaskan perhiasan ibu ya, mau itu cincin, mau itu jam atau perhiasan gelang kan. Nah sesudah itu ini pergelangan tangan ibu yang tangannya baju panjang sampai ke siku. Ya sampai ke siku. Ya sampai ke siku. Nah kemudian ibu basahi sedikit tangannya menggunakan air. Kemudian ambil sabun secukupnya, jangan terlalu banyak ya Bu ya. Nah kemudian kita melakukan langkah 6 langkah yang benar, yaitu kita usap-usap. Nah kemudian di punggung tangan. Nah, kemudian sela-sela. Nah kemudian kunci. Ya, kemudian jarum jempolnya, jari jempolnya. Nah, kemudian ya, kuku-kukunya. Ya, sudah itu udah pergelangan tangan. Nah, dari itu bilas, air mengalir. Nah, kemudian dikeringkan dengan handuk yang bersih. Ya, seperti itu ya Bu ya. Tolong terapkan di rumah ya. Terus kasih tahu keluarga ibu juga ya. Baik ya Bu ya. Nah kemudian penanganannya pengobatan ya, penanganan atau pengobatan ini satu, pasang tampon. Nah ibu bisa beli tampon ini kayak dot tapi kayak elastis untuk payudara ibu walaupun ibu sedang sakit. Nah nanahnya kan keluarnya dikit ya Bu ya, tapi itu gak sering ya Bu ya keluarnya kan. Nah nanti saya akan berikan obat. Nah kemudian tetap berikan ASI kepada bayinya karena cuma satu ya Bu ya yang terasa sakitnya ya Bu ya.
Nah kemudian ini kompres air dingin. Nah kompres air dingin ini bisa dilakukan di pagi hari dan sebelum tidur. Gitu. Bisa 2 sampai 3 kali gitu. Nah sudah ya Ibu. Nah kemudian saya akan memberikan resep obat untuk meringankan atau mengurangi rasa sakit payudara Ibu. Ya. Nah saya sudah menjelaskan ya Bu tentang pengertiannya bendungan ASI itu apa, kemudian mastitis itu apa, dan abses payudara itu apa, dan gejala-gejalanya juga saya sudah memberitahukan Ibu. Nah, saya tanya Ibu apakah mengerti atau paham yang saya jelaskan tadi? Paham Bu Bida. Ah, Tetapi misalnya kalau terjadi lagi seperti itu, saya harus seperti apa Bu Bida? baik, kalau misalkan Ibu keluar lagi ya nananya di puting Ibu, jika saya memberikan obat-obatan dan masih terjadi lagi dan dalam 7 hari berturut-turut atau lebih, nah Ibu konsul ke rumah sakit, nanti akan ditangani oleh dokter gitu. Kalau misalkan Ibu tidak mengikuti prosedur yang sudah ditentukan, Ibu bisa mengalami operasi. Ya sangat berbahaya sekali Ibu, harus diperhatikan gitu, apalagi tentang kebersihan. Nah baik, di sini saya kasih obatnya ya Bu ya, obatnya diminum. Nah di sini ada ini sasilin. Nah ini itu untuk mengurangi rasa nyeri gitu, untuk infeksi gitu kan. Ibu ini kan infeksi ya, gejalanya gitu, untuk mengurangi, dan diminumnya itu 2 sampai 3 kali per hari. Kemudian ada paracetamol, jika Ibu demam bisa minum paracetamol tersebut gitu. Nah diminumnya itu 2 sampai 3 kali. Nah di sini ada salep ya Bu ya, lanolin. Nah di sini bisa menggunakan untuk peradangan Ibu atau rasa sakit Ibu, nah di sekitar puting Ibu diolesin ya Bu ya. diolesin. Nah kemudian jangan lupa kompres air dinginnya ya Bu ya, biar Ibu juga bisa rileks gitu kan, itu juga kan mengurangi rasa sakit gitu. Nah ini Bu ya, ya. Nah Terima kasih Bu Bida. ya. Nah, sudah ya Bu ya. Iya. Nah, pokoknya Ibu harus jaga kesehatan. Jika Ibu mengeluh tetapi tidak terlalu parah, bisa kesini lagi. Oh iya Bu Bida. Saya kan sudah memberitahu Ibu kalau misalkan Ibu berturut-turut dalam 7 hari bisa konsul ke rumah sakit. Ya. Terima kasih ya Bu Bida. Ya. Saya permisi ya Bu Bida. Iya, Terima hati-hati kasih ya, Bu. Iya, Ya. Assalamualaikum. Salam. Thanks for watching. Like, subscribe, and comment ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.